Pagi untuk kita semua, kembali lagi kita belajar. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut ya. Untuk tujuan kita untuk menyelesaikan atau mempelajari rumus jumlah selisih dua sudut ini adalah jika kan ada sudut istimewa atau sudut khusus, yaitu kan kalau sudut istimewa itu kan 0, 30, 45, 60 sama 90. Bagaimana caranya untuk menentukan nilai di luar dari sudut istimewa itu? Di luar dari 0, 30, 45, 60, 90. Gimana caranya? Bisa juga dicari tanpa menggunakan kalkulator atau tabel trigonometri. Ya? Bisa caranya. Kita gunakanlah rumus jumlah dan selisih. Berarti kalau jumlah kan ditambah, selisih pasti dikurang. Kalau ada dua sudut nanti. Oke, rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Apabila diketahui dua buah sudut, yaitu kita misalkan sudut alfa dan beta, ini untuk menyimpulkan suatu sudut ya, alfa dan beta, maka identitas trigonometri jumlah selisih dua sudut, yaitu alfa dan beta, kita dapat cari dengan rumus berikut. Ini cukup mudah menghafal ini. Jika dia sin dua sudut kan, ditambah atau dikurang, maka saya buat sini plus min. Kalau dia ditambah atau dikurang, itu sama dengan sin alfa dikali cos beta plus min. Kalau dia dijumlah, berarti kan jumlah sini diisi jumlah. Kalau dia dikurang, berarti dikurang cos alfa dikali sin beta. Itu rumusnya untuk penjumlahan dan pengurangan. Sekali jalan saya buat ya. Kemudian kalau dia kosinus atau cos, jika dia di dua sudut dijumlah atau dikurang, maka rumusnya adalah cos alfa dikali cos beta. Sini dibalik. Kalau di sini nanti operasi penjumlahan, di sini dia jadi pengurangan. Jadi cos alfa dikali cos beta min plus. Ingat ya, sini jangan sampai keliru. Min plus sin alfa dikali sin beta. Ya. Kemudian kalau dia tangan atau singkatan, jika dia operasi penjumlahan dan pengurangan, maka sama dengan tan alfa plus min. Di atas dia masih plus min. Kalau sini tambah, sini tambah. Kalau sini kurang. Plus min tan beta per. Sini. Satu, ini satu ya. Satu. Kalau sini tambah dia jadi kurang. Dikurang. Kalau sini ditambah dikurang. Kalau sini dikurang ditambah. Jadi min plus tan alfa dikali tan beta. Jadi ini tolong benar-benar dipahami dan diteliti, jangan sampai salah nanti dalam proses penggunaan rumus ini. Oke, supaya lebih mudah, berarti kan di luar dari sudut-sudut istimewa kan berarti bisa lebih dari 90 atau tidak ada di dalam interval dari 0, 30, 45, 60 sampai 90. Misalnya, ini tanpa menggunakan tabel logaritma atau kalkulator, hitunglah nilai dari 105. 105 kan tidak termasuk di sudut istimewa atau sudut khusus, karena lebih dari 90 kan. Cos 15 ini bukan termasuk juga, dia lebih dari 0. 30 di bawahnya lagi kan, 45, 60. Berarti ini gimana caranya? Inilah kita pakai kalau dia seperti ini. Maka untuk menjawab ini adalah yang pertama, sin 105 sama dengan, kita buat nih sin kira-kira 105 ini pasti penjumlahan kan? Ini penjumlahan dari sudut istimewanya. Penjumlahan yang digunakan untuk sudut istimewa. Sudut istimewa kan tadi saya bilang 0, 30, 45, 60, 90. Jadi gunakan kelima sudut istimewa ini untuk mencari sin 105. Jadi yang kedua, dua sudut istimewa itu yang dijumlahkan atau dikurangkan untuk mendapatkan penjumlahan dari 105. Kira-kira ini pas penjumlahan kan? Berapa kira-kira dua sudut istimewa yang hasilnya 105? Yaitu 60 kan, sudut istimewa kan? Atau sudut khusus ditambah 45. Ya enggak? 60 tambah 5 105 kan? Ini adalah sudut istimewa. Sudut istimewa kan, saya ulangi lagi 0, 30, 45, 60, 90. Jadi gunakan yang ini, yang kelima ini untuk menentukan atau untuk mencocokkan atau supaya dia pas dengan berapa. Misalnya 105 berarti 60 tambah 5. Kalau sini bisa 60 tambah 30 90. Ada 90 tambah 30 120. Ada kemungkinan nanti. Itu ya, berarti sama dengan, berarti dia penjumlahan ya.
Sin 60 tambah 45 berarti ini alfa beta. Berarti penjumlahan. Kalau dia penjumlahan, di sini saya buat langsung ya. Plus min. Berarti ini plus juga. Berarti gunakan ini. Maka sin alfa kan 60 kali cos beta 45 plus ya. Cos alfa, situ alfa kan berarti cos 60 dikali sin 45. Harus hafal sudut-sudut istimewanya berapa? Sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3 ya enggak? Cos 45 yaitu setengah akar 2. Jadi harus hafal juga. Cos 60 yaitu setengah ya enggak? Karena cos 0 itu 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah. Sin 45 setengah akar 2 sama dengan, boleh dikalikan setengah kali setengah yaitu seperempat ya. Akar 2 akar 3 kali akar 2 akar 6 ditambah setengah kali setengah yaitu seperempat akar 2. Sampai sini sebenarnya udah bisa. Cuma kalau masih bisa disederhanakan, takutnya nanti kalau ada di ulangan tengah semester atau di UAS atau nanti di soal lain tak ada seperti ini, dia disederhanakan atau dia bisa dikelompokkan, bisa, yaitu seperempat seperempat akar 2 dikali akar 3 tambah 1 sama enggak? Kita coba, ini kan hanya bentuk lain aja, bentuk lain. Seperempat dikali seperempat akar 2 dikali akar 3 yaitu seperempat akar 6 kan? Ya enggak? Seperempat akar 2 dikali 1 ya seperempat akar 2. Jadi hanya bentuk lainnya aja. Ya tanpa mengubah jawabannya, hanya mengubah bentuk lainnya, bukan mengubah jawabannya. Oke, berarti nomor 1 ini jawabannya. Kemudian nomor 2 yaitu cos 15 derajat. Nah, ini kira-kira berapa? Ini pasti pengurangan. Pengurangan dari 5 sudut ini yang mana nih? Kira-kira kita pakai. Yang bisa dikurangkan 5 sudut ini atau 2 sudut istimewa hasilnya 15 yaitu cos 45 kan? Dikurang 30. Ya enggak? Iya kan? Berarti cos 45 dikurang 30. Berarti pengurangan. Berarti cos ini pengurangan. Kalau dia pengurangan sama dengan cos alfa dikali cos beta plus sin alfa sin beta. Jadi jangan sampai salah ya. Berarti ini adalah sama dengan cos alfa. Ini kan berarti tidak alfa sama beta. Berarti cos alfa 45 dikali cos beta yaitu 30 ditambah, kalau dia pengurangan dia jadi plus. Sin alfanya berapa? Sin alfanya 45 dikali sin 30 derajat semua ya. Cos 45 berarti setengah akar 2 kan? Cos 30 berapa? Setengah akar 3 kan? Tambah sin 45 setengah akar 2. Sin 30 berapa? Setengah. Kebetulan sama ya kira-kira jawabannya. Kayaknya sama. Seperempat. Setengah kali setengah seperempat. Akar 3 kali akar 2 kali akar 3 akar 6. Ini setengah kali ini berarti seperempat akar 2. Kebetulan kayak sama ya jawabannya. Oke, berarti ini bisa diubah bentuk lain yaitu seperempat akar 2 kali akar 3 plus 1. Kebetulan jawabannya sama. Ya, kebetulan aja. Berarti sin 45 dengan cos 15 itu sama ya? Ya kan? Sama. Oke. Demikian dulu untuk penjelasan untuk jumlah dan selisih 2 sudut. Tolong disimak video ini supaya kalian paham nanti untuk menjawab soal berikutnya. Demikian, terima kasih.